warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas S1 PT09A yang beranggotakan saya sendiri, Rizali Fadiha dengan NIM 21101025 dan teman Saya Gita Apriliana NIM 21101010. Dan saya Muhammad Makdori dengan NIM 21101106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, slide selanjutnya. Yang pertama adalah sekuensial yang akan dijelaskan oleh kita. Baik, terima kasih Ica. Di pertama adalah rangkaian, ini adalah contoh gambaran rangkaian kombinasional. Suatu rangkaian diklasifikasikan sebagai kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluarannya ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Lalu suatu rangkaian diklasifikasikan sekuensial jika ia memiliki sifat keluarnya ditentukan oleh tidak hanya masukan eksternal tetapi juga oleh kondisi sebelumnya. Dan yang terakhir, suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada kombinasi inputnya tetapi juga tergantung pada output sebelumnya. Kemudian ada sekuensial sinkron. Sekuensial sinkron bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam dan perubahan urutan input dan tidak memerlukan clock. Kemudian menggunakan sinyal sinkron atau clock. Clock menentukan kapan sinyal terjadi, sedangkan sinyal lain menentukan perubahan apa yang akan terjadi. Kemudian ada sekuensial asinkron. Sebuah rangkaian sekuensial yang berperilaku bergantung pada masukan-masukan yang diterapkan. Elemen memori digunakan di dalam rangkaian asinkron umumnya merupakan pre-runtime time delay. Sebuah rangkaian sekuensial dapat dipandang sebagai rangkaian konvensional dengan umpan balik. Terima kasih. Terima kasih kita. Selanjutnya ada flip-flop yang akan dijelaskan oleh saya. Flip-flop adalah elemen penyimpanan rangkaian logika sekuensial. Flip-flop merupakan sel biner yang mampu menyimpan satu bit, dinamakan pula memori satu bit. Flip-flop pula memiliki dua buah output, satu buah output sebelumnya dan lainnya merupakan komplemennya. Flip-flop sebagai rangkaian counter digital atau pencacah berguna dalam pembuatan register geser. Flip-flop juga sebagai penyimpanan data biner yang semi-permanen. Next. Karakteristik flip-flop. Keadaan keluaran flip-flop dapat berada dalam keadaan tinggi atau rendah untuk selang waktu yang dikehendaki. Keadaan tersebut dapat berubah dengan memerlukan suatu masukan pemicu. Flip-flop mempunyai dua keluaran komplementer yaitu key dan key absen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Baik, terima kasih kepada Ica selaku moderator. Selanjutnya ada flip-flop, kemudian ada jenis-jenisnya. Untuk jenis-jenis flip-flop yang pertama itu flip-flop SR atau set reset, kemudian yang kedua ada flip-flop JK, lalu yang ketiga ada flip-flop T, lalu yang keempat ada flip-flop D. Yang pertama itu flip-flop SR. Di sini ada gerbang NAND. Nah, ini berhubungan dengan flip-flop SR. Kemudian untuk mencari tabel kebenarannya, di sini ada dua input dan dua output. Yang pertama inputannya S dan input yang kedua itu R. Kemudian outputnya ada key dan key absen. Nah, untuk input yang pertama itu mendapatkan nilainya 0, kemudian yang kedua 0, yang ketiga 1, keempat 1. Lalu input yang R mendapatkan nilainya 0, lalu yang kedua itu 1, lalu yang ketiga itu 0, yang keempat itu 1. Kemudian untuk outputannya, untuk yang key-nya, yang pertama itu 1, kemudian yang kedua itu 0, lalu yang ketiga 1, dan yang keempat itu key N. Lalu untuk key absennya, dapatkan nilainya yang pertama itu 1, kedua 1, ketiga 0, dan keempat key N absen. Lalu selanjutnya ada flip-flop SR atau set reset. Di sini ada gerbang NOR yang berkaitan dengan flip-flop SR. Kemudian untuk tabel kebenarannya, yang pertama itu ada dua tabel, yaitu input dan output, sama seperti sebelumnya.
Yang di input itu ada S dan R. Kemudian yang di output itu ada key dan key absen. Untuk yang input yang S, untuk nilainya yang pertama itu 0, lalu yang kedua itu 0, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 1. Lalu yang kedua itu ada input yang R. Untuk nilai yang pertamanya itu 0, lalu yang kedua itu 1, ketiga itu 0, dan keempat itu 1. Kemudian untuk outputannya yang key yang pertama itu key N, lalu yang kedua 0, lalu yang ketiga 1, dan keempat itu 0. Lalu untuk input yang key absen bernilai yang pertama itu key N absen, lalu kedua itu 1, ketiga itu 0, keempat itu 0. Nah, ini adalah bentuk atau ilustrasi dari flip-flop SR. Yang pertama ada set sama dengan 1. Nah, untuk ilustrasinya seperti yang terdapat di gambar ini. Lalu yang di sebelah kiri saya itu reset sama dengan 1. Nah, ini ilustrasi dari inputan reset 1. Kemudian flip-flop JK. Di sini ada bentuk contoh dari flip-flop JK. Lalu untuk penjelasannya, flip-flop JK merupakan antisipasi flip-flop RS pada kondisi terlarang atau output 0,0. Kemudian yang kedua, flip-flop JK ketika input J sama dengan 1 dan K itu sama dengan 1, maka output akan berlawanan. Lalu yang ketiga, karakteristik output lainnya sama dengan flip-flop RS. Nah, di sini untuk tabel kebenarannya dari flip-flop JK. Sebelumnya kan sudah ada gambar logika yang berhubungan dengan flip-flop JK. Sini ada inputannya, dan inputannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada J, yang kedua ada K, lalu yang ketiga ada S sama dengan J, kali titik, buka kurung, Qn min 1, tutup kurung, absen, lalu yang ketiga itu ada R sama dengan K, titik Qn min 1, lalu yang keempat itu Qn min 1. Nah, untuk yang outputannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Qn, lalu yang kedua Qn absen, yang ketiga itu keadaan. Untuk yang input, yang pertama JK itu nilainya 1, yang kedua itu 1, ketiga itu 0, keempat itu 0, kelima 0, keenam itu 0, ketujuh itu 1, ke-8 itu 1. Lalu untuk yang K-nya itu yang pertama itu 0, yang kedua itu 0, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 1, yang kelima itu 0, yang keenam itu 0, yang ke-7 itu 1, ke-8 itu 1. Lalu yang inputan untuk S sama dengan J, titik, buka kurung Qn, min 1, tutup kurung, absen. Lalu yang pertama, untuk nilainya itu yang pertama itu 0, yang kedua itu 1, ketiga itu 1, keempat itu 0, kelima itu 0, keenam itu 1, ke-7 itu 1, ke-8 itu 0. Lalu untuk inputan yang R sama dengan K, titik Qn min 1, untuk nilainya yang pertama itu 0, yang kedua itu 0, yang ketiga itu 1, keempat itu 0, kelima itu 0, keenam itu 0, ke-7 itu 0, dan ke-8 itu 1. Kemudian input yang Qn min 1, untuk nilainya yang pertama itu 0, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 0, yang kelima itu 0, keenam itu 0, ke-6 itu 1, ke-7 itu 0, ke-8 itu 1. Kemudian untuk outputnya, untuk yang pertama itu Qn, untuk nilainya adalah 1, kemudian yang kedua 1, yang ketiga itu 0, yang keempat itu 0, dan kelima itu 0, ke-7 itu 1, ke-6 itu 1, ke-7 itu 1, ke-8 itu 0. Kemudian inputan yang Qn absen, yang pertama itu 0, yang kedua itu 0, yang pertama itu 1, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 1, yang kelima itu 1, ke-6 itu 0, ke-7 itu 0, ke-8 itu 1. Kemudian untuk yang keadaannya, yang pertama itu set, lalu yang kedua buka kurung, Qn sama dengan 1, tutup kurung, lalu yang ketiga itu reset, yang keempat itu keadaannya buka kurung, Qn sama dengan 0, tutup kurung, lalu yang kelima itu tetap, lalu yang keenam itu Qn buka kurung, Qn min 1, tutup kurung, lalu yang ke-7 itu komplement, lalu yang ke-8 itu buka kurung, Qn
sama dengan Qn min 1 tutup kurung. Lalu selanjutnya ada flip-flop tipe T. Nah, di sini untuk simbolnya yang terdapat dari flip-flop T, lalu untuk rangkaian logikanya seperti ini. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari flip-flop T. Sebelumnya kan sudah melihat gambar logikanya dan tabelnya. Kemudian saya akan membahas untuk tabel kebenarannya dari sebuah rangkaian dari flip-flop T. Untuk di sini di tabel kebenaran dari flip-flop T ada dua juga sama seperti sebelumnya, yaitu input dan outputnya. Nah, untuk inputnya itu dibagi dua juga. Yang pertama itu T, kemudian yang kedua Qn-1. Lalu untuk yang outputnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu Qn, dan keadaan. Nah, untuk inputnya yang pertama itu T. Nah, untuk nilainya itu yang pertama itu 0, lalu yang kedua itu 0, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 1. Lalu input yang kedua itu ada Qn-1. Nah, untuk hasilnya itu 0, kemudian yang kedua itu 1, ketiga itu 0, keempat itu 1. Lalu untuk yang outputnya yang pertama itu ada Qn. Untuk nilai yang pertama yaitu 0, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 0. Lalu untuk output yang Qn kedua itu mendapatkan nilainya yang pertama itu 1, kedua itu 0, ketiga itu 0, keempat itu 1. Nah, untuk output keadaannya yang pertama itu tetap buka kurung Qn sama dengan Qn-1 tutup kurung. Lalu yang kedua itu tetap buka kurung Qn sama dengan Qn-1 tutup kurung. Lalu yang ketiga ini membalik. Buka kurung Qn sama dengan Qn-1 tutup kurung. Lalu yang keempat keadaannya itu membalik juga. Buka kurung Qn sama dengan Qn-1 tutup kurung. Lalu selanjutnya ada flip-flop D. Di flip-flop D ini dibangun dengan menggunakan flip-flop SR. Kemudian output flip-flop D memiliki dua keadaan, yaitu keadaan set dan atau keadaan reset. Nah, di sini ada keadaan setnya. Kemudian ini untuk datanya. Nah, ini clocknya. Ya, ini key, ini key. Kemudian ini R ini sama dengan itu clear atau reset. Nah, di sini ada gerbang logikanya yang berhubungan dengan flip-flop D. Selanjutnya ada tabel kebenarannya. Sama seperti flip-flop sebelumnya, di sini terdapat dua tabel kebenaran. Yang pertama ada inputannya, yang kedua ada output. Nah, kemudian untuk inputnya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang D dan kedua itu ada Qn-1. Lalu untuk outputnya yang pertama itu output itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu Qn, lalu yang kedua itu Qn, yang ketiga itu keadaannya. Nah, untuk inputnya itu yang pertama D, untuk mendapat nilainya itu yang pertama itu 0, yang kedua itu 0, ketiga itu 1, keempat itu 1. Nah, untuk input yang Qn-1 nilainya yang pertama itu 0, yang kedua itu 1, nilai yang ketiga itu 0, nilai yang keempat itu 1. Kemudian untuk outputnya yang Qn ini untuk nilainya yang pertama itu 0, yang kedua itu 0, yang ketiga itu 1, keempat itu 1. Lalu yang kedua untuk tipe Qn-nya juga, yang pertama itu 1, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 0, keempat itu 0. Kemudian keadaannya yang pertama itu reset, buka kurung Qn sama dengan 0 tutup kurung. Lalu yang kedua itu reset, buka kurung Qn sama dengan 0 tutup kurung. Lalu yang ketiga itu set, buka kurung Qn sama dengan 1 tutup kurung. Lalu yang keempat itu set, buka kurung Qn sama dengan 1 tutup kurung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman menjelaskan PowerPoint yang telah dibuat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 dari kelas 1 S1.09a. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.